Hartanto. Oh hai, kami dari kelompok PKN. Kelompoknya tuh membernya ada saya, Elia Jose Alvaro Rahayaan dari kelas 12 IPS 2, absen ke-6. Dan di sini ada Helaris Boga Pratama dari kelas 12 IPS 2, absen ke-10. Dan di sini ada Felicia Verlin Hartanto dari 12 IPS 2, absen 8. Ada kameramen kita yaitu Raisa. Hai. Yang ada di belakang kamera ini apa? Jadi kita mau di sini tuh di tempat Eka Lokasari ini pengen melakukan sebuah video eksperimen yang nanyain ke orang-orang yang ada di sini tentang perkembangan iptek dan segala macamnya itu. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Ayo. Oke, jadi menurut kakak kemajuan iptek apa aja yang dalam hidup kakak tuh yang menurut kakak tuh paling berpengaruh? Maaf kak, tadi kemajuan apa tadi? Kemajuan iptek. Iptek. Yang paling berpengaruh aja apa aja? Bisa. Maaf kak, saya nggak tahu iptek itu apa. Oh, kalau kakak belum tahu, iptek tuh kayak ilmu pengetahuan teknologi. Oh. Misalnya kayak handphone tuh termasuk loh. Atau kayak barang-barang elektronik gitu, kayak pokoknya penemuan-penemuan yang ada di dunia ini lah. Banyakannya gitu. Kalau menurut kakak yang paling berpengaruh dalam hidup kakak apa? Menurut saya itu pasti HP lah, untuk berkomunikasi dan buat misalnya menonton video, beredukasi juga, termasuk juga dengan komputer itu bisa, sama fungsinya dengan HP. Itu saja. Segitu aja. Ya. Baik kak, makasih ya udah mau diwawancarain sama kita. Ya. Makasih. Oke, sekarang kita udah sama orang yang kedua. Di sini kita boleh tahu nggak kakak namanya siapa? Nama saya Lutfi Zaki. Oke, jadi menurut kakak perkembangan iptek tuh atau iptek itu sendiri aja lah. Iptek itu sendiri menurut kakak yang kayak bagaimana? Kalau menurut aku sendiri ya, iptek itu suatu teknologi yang dimana mempermudah kita di keseharian kita gitu. Salah satunya kayak misalkan teknologi yang sering kita pakai, salah satunya QRIS gitu. Dimana kan sekarang kita nggak usah pakai cash, kita juga nggak usah megang-megang uang yang kita tahu bahwasannya uang itu tuh kotor banget kan gitu. Jadi mempermudah banget sih adanya teknologi kayak gitu untuk aku pribadi. Sekarang kita udah sama orang yang ketiga nih, yaitu kalau boleh tahu abang namanya siapa ya? Nama saya Slamet Awaludin. Slamet Amaluddin. Oke. Iya, oke. Sekarang nih kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Menurut abang nih, dampak negatif atau positifnya iptek menurut abang tuh apa? Kalau positifnya kita lebih gampang tahu soal pengetahuan seluas ini kan, dari ujung sana sampai ke ujung sini, yang nggak tahu sampai tahu ya. Hal negatifnya kita kayak sering lebih malas kali ya, kemana-mana tuh tergantung teknologi, apa-apa teknologi, jadi nggak dikerjakan secara sendiri, nggak diolah secara sendiri, apa-apa langsung dilihat dari teknologi. Contohnya dari apa sih, kalau misalkan sekolah di rumah tuh PJJ. ya, itu tuh kayaknya bukan dari guru tapi dari googling ya udah. Iya. Ya, dari pengetahuan ke situ. Jujur aja iya sih. Iya betul kan. Iya. Iya gitu ya, soal negatifnya pasti dari situ aja. Oh, oke. Ya, betul. Makasih ya kak, Ya, udah sama-sama. mau diwawancarain sama Oke, kita. siap. Oke. Oh ya, salaman dulu. Ya. Aduh, kayak penyerahan ya. Kita udah ketemu orang yang keempat. Sekarang kita mau nanya ini. Oh ya, sebelumnya kita boleh perkenalan dulu gak sama kakak? Boleh. Nama saya Irman. Gimana? Kita pengen nanya nih, dampak iptek yang sekarang ini apa yang kakak rasakan? Kalau untuk saya sendiri dari perkembangan iptek sekarang itu lebih bermanfaatnya lebih banyak ya, karena kayak zaman dulu itu kan kalau untuk kayak tugas-tugas untuk
untuk apa ngelengkapin kayak skripsi gitu-gitu kan susah ya. Kayak harus nyari dari ke perpus gitu, harus jalan. Kalau sekarang bisa dari ebook yang kita download, kita dari rumah kita bisa ngerjain tanpa harus kita ke perpus gitu. Cukup lumayan kalau untuk perkembangannya sekarang lumayan sangat berguna. Oke, kita pertanyaannya sampai situ aja ya. Kalau ada yang pengen kakak tambahin nggak apa-apa. Tapi kalau udah segitu aja selebihnya. Makasih ya kak udah mau diwawancarain. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir. Sekarang sebelumnya kita boleh gak kenalan dulu sama kakak? Oke, boleh. Nama kakak siapa? Nama saya JJ. Mau bisa tadi tuh kita tuh pengen nanyainnya menurut kakak nih penemuan iptek apa yang dari awal penemuannya sampai sekarang ini masih berguna? Penemuan iptek ya. Kalau untuk penemuan iptek itu dari kita sendiri banyak sih ya. Dari tahun aku mulai masuk SD aja penemuan-penemuan itu banyak banget. Jadi nggak bisa salah satunya ya. Soalnya Indonesia ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk membuka jaringan-jaringan iptek gitu. Jadi kalau misalkan disebutin salah satu, kayaknya masih banyak banget yang lebih bagus. Jadi susah banget. Kalau enggak kita itu menurut kakak itu dah contohnya aja. Contohnya ya kalau nggak salah waktu iptek ya, mesin pembuat listrik, kayak PLTA kayak gitu ya? PLTA, PLTU itu bukan dari negara lain ya, tapi dari negara sendiri dan ilmuwan orang Indonesia sendiri yang buat, bukan dari orang lain. Itu yang dari waktu kelas 6 SD, waktu kalau nggak salah 2002 itu dia merancang PLTU, perusahaan listrik tenaga uap, dengan namanya saya lupa lagi namanya siapa. Itu negara kita sendiri. Segitu aja kak? Iya itu aja. Oke, kalau begitu makasih ya kak udah mau diwawancarain sama kita. Sama-sama.